Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Podcast di video kali ini, kita akan membahas babak baru dari dunia manajemen operasional. Berdasarkan ringkasan dari buku Operation Management Strategies for Efficiency and Excellent Kindle Edition, ASIN B0CFG239HT by Mia Aksara, Publisher Kindle Direct Publishing Amazon USA, serta buku Operation Management karya Mia Aksara dengan editor Profesor Avinas Pawar yang diterbitkan oleh CP Aksara Global Academia Garut Indonesia dengan ISBN 978 623 6387 610, copyright @ Agustus 2022. Kawan-kawan pendengar, bersama kami kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Luki Alamsyah, sebagai host, dan ditemani teman-teman saya, yaitu Citra Widiani, Rifan Hermansyah, Resti Fauziah, dan Riki Nugraha. Podcast kali ini akan memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana organisasi beroperasi dan mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan produk atau layanan terbaik bagi pelanggannya. Mari kita bahas bersama bagaimana manajemen operasional mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Siap untuk mendapatkan wawasan baru? Mari kita mulai. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penerapan manajemen produksi dan metode manufaktur pada perusahaan Nestle. Oh iya, materi ini kami ambil berdasarkan buku referensi manajemen operasional. Yuk kita mulai. Pertama, kita harus tahu dong, apa itu yang dimaksud dengan manajemen produksi dalam manajemen operasional. Merupakan proses di mana barang dan jasa dihasilkan. Proses ini mencakup baik organisasi manufaktur maupun jasa. Efektivitas manajemen produksi dapat diukur melalui efisiensi pengubahan input menjadi output. Tujuan utama manajemen produksi adalah menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas yang tepat, dalam jumlah yang sesuai, pada waktu yang tepat, dengan biaya serendah mungkin. Inti dari manajemen produksi terletak pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi produksi. Komponen-komponen utama fungsi produksi meliputi pemilihan dan desain produk, pemilihan proses, perencanaan penentuan lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, penanganan material, studi kerja dan desain pekerjaan, serta pemeliharaan dan penggantian struktur organisasi departemen produksi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam organisasi yang khas, divisi utama seperti desain, pemasaran, manufaktur, keuangan, dan personalia ditetapkan sebagai fungsi staf. Sementara itu, produksi merupakan departemen kunci dalam divisi manufaktur. Tanggung jawab manajer merupakan meliputi meramalkan kebutuhan faktor produksi, memanfaatkan faktor produksi dengan teknik yang efisien, mengurangi biaya kualitas, merancang metode produksi yang efisien, pelatihan pekerja, meminimalkan waktu produksi dan proses kerja, serta membangun semangat tim dan memotivasi pekerja agar mencapai produktivitas yang lebih cepat. Tentu dong, manajemen produksi yang sudah dijelaskan tadi pasti diterapkan dalam sebuah perusahaan. Nah, kebetulan kelompok kami mengambil salah satu contoh perusahaan yang menerapkan manajemen produksi, yaitu PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 2.000 merek, mulai dari ikon global hingga produk lokal favorit. Dan salah satu aspek produk minuman yang diolah adalah susu. Perusahaan Nestle tersebar di seluruh mancanegara. Mereka mulai melakukan bisnis di Australia, Selatan Amerika, Afrika, dan Asia. Dalam 3 dekade pertama abad ke-20, perusahaan Nestle berkomitmen untuk tetap mengembangkan produk-produknya melalui inovasi dan renovasi demi menuntaskan kebutuhan konsumennya ke seluruh dunia. Lalu, bagaimana penerapan manajemen produksi yang diterapkan di PT Nestle Indonesia? Oke, seperti yang disebutin sama Riki bahwa PT Nestle udah jadi perusahaan yang berkembang di berbagai negara. Tentunya salah satunya dipengaruhi oleh manajemen produksi yang strategis dalam kegiatan operasional perusahaannya. Nah, dalam penerapan manajemen produksi yang dilakukan oleh PT Nestle, to achieve market needs and demands, PT Nestle Indonesia memiliki departemen khusus yang berfokus pada manajemen produksi yang terintegrasi untuk memantau sekaligus mengelola berbagai aspek produksi dengan lebih efisien.
PT Nestle menerapkan manajemen supply chain management dengan sistem Enterprise Research Planning guna meningkatkan kinerja perusahaan, which is PT Nestle mengorganize and memanage seluruh kegiatan perusahaannya meliputi pengembangan produk, pengadaan bahan baku, perencanaan pengendalian, dan pengiriman dalam proses produksi serta distribusi. Anyway, terdapat prinsip manajemen produksi dalam PT Nestle yaitu production planning, kapasitas produksi pabrik, dan faktor lainnya yang relevan untuk memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan agregat tentunya ya. Oke teman-teman, lagi-lagi PT Nestle menerapkan teknologi dengan sistem kontrol produksi yang canggih untuk meminimalkan kesalahan dan kegagalan produksi. PT Nestle juga mengoptimalkan efisiensi proses dengan kontrol kualitas yang tinggi untuk keberlanjutan perusahaannya. Oke, berarti PT Nestle Indonesia tentunya sudah menerapkan manajemen produksi yang baik dalam perusahaannya. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait manajemen produksi dalam manajemen operasional, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana penerapan manajemen produksi pada PT Nestle Indonesia. Selanjutnya, kita juga akan membahas terkait metode manufaktur dalam manajemen operasional dan bagaimana penerapannya pada PT Nestle Indonesia. Nah, apa sih metode manufaktur itu dan apa saja metode manufaktur itu? Ada dua bentuk ekstrem dalam metode manufaktur, yaitu produksi berbasis proyek dan produksi berkelanjutan. Produksi berbasis proyek merupakan penugasan tunggal yang kompleks, sedangkan produksi berkelanjutan mengacu pada pembuatan dalam jumlah tak terbatas sekaligus. Di antara kedua ekstrem ini, terdapat 4 metode manufaktur lainnya, yaitu produksi kerja, produksi batch, produksi massal, dan produksi proses. Tingkat pengulangan meningkat dari produksi kerja menuju produksi batch. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode produksi meliputi volume, variasi, kapasitas, fleksibel, efisiensi, dan lingkungan. Jarang ada organisasi yang hanya mengandalkan satu metode manufaktur dalam bentuk murninya. Sebagian besar organisasi menggabungkan 2 atau lebih dari bentuk-bentuk murni tersebut. Setiap metode produksi memiliki siklus hidupnya sendiri, dan analisis titik impas sangat berguna dalam menentukan metode produksi yang paling optimal. Oke, kita kaitkan lagi dengan PT Nestle Indonesia. Itu bagaimana penerapan metode manufaktur di perusahaan tersebut? Nestle menerapkan beberapa metode manufaktur, yaitu seperti produksi massal. Mungkin menggunakan produksi massal untuk produk-produk yang memiliki permintaan pasar yang tinggi dan stabil. Proses produksi massal memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah. Lalu, produksi batch. Metode produksi batch memungkinkan Nestle untuk memproduksi produk dalam jumlah terbatas sebelum beralih ke produk berikutnya. Hal ini memungkinkan perusahaan merespon permintaan pasar yang berubah-ubah dengan lebih fleksibel, sambil mengurangi biaya persediaan. Lalu, just-in-time production. Nestle mungkin menerapkan just-in-time production untuk mengurangi biaya persediaan dan pemborosan. Dalam just-in-time production, bahan baku dan komponen tiba di lokasi produksi tepat waktu untuk digunakan dalam produksi dan mengurangi kebutuhan akan penyimpanan persediaan yang besar. Lalu, lean manufacturing. Prinsip-prinsip lean manufacturing yang fokus pada pengurangan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Mungkin digunakan Nestle dengan mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produk. Dan itulah ringkasan dari bab manajemen operasional berdasarkan buku Operation Management karya Mia Aksara dengan editor Profesor Avinas Pawar yang diterbitkan oleh Kindle Direct Publishing Amazon USA dan CP Aksara Global Academia Garut Indonesia. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya tentang pentingnya manajemen operasional dalam sebuah organisasi. Terima kasih telah bergabung dengan kami di episode ini.
mengenai manajemen produksi dan metode manufaktur. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, jangan ragu untuk menghubungi kami. Tetap semangat dan selalu berinovasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebagai pembelajaran baru dan informasi baru, barusan sudah cukup jelas ya disampaikan mengenai manajemen produksi dan metode manufaktur dalam manajemen operasional, serta penerapannya pada PT Nestlé Indonesia. Yang mana dari penjelasan yang barusan sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi adalah kegiatan mengatur dan mengelola kegiatan produksi perusahaan, sedangkan metode manufaktur adalah kombinasi operasi dan aktivitas yang digunakan untuk menciptakan barang dan jasa. Dan kita ketahui juga bahwa ternyata PT Nestlé Indonesia sudah menerapkan manajemen produksi dan metode manufaktur yang baik dalam operasional perusahaannya.